ketika tegangan primer yang diberikan besar dan beban konstan 50 ohm, arus dan daya yang dihasilkan juga akan lebih besar. Jadi besarnya arus serta daya primer dan sekunder ini dipengaruhi oleh tegangan dan beban yang digunakan. Untuk hasil dari grafik simulasi software PSIM, tegangan dan arus pada sisi primer dan sekunder dengan diatur tegangan primer yang bervariasi dari 100, 120, 140, 160, 180, 200, dan 200 volt dengan terhapus step down 200/100 dan beban 50 ohm pada aplikasi PSIM. Untuk grafik dari tegangan 100 volt seperti ini dan tegangan 120 volt seperti ini. Dan tegangan 140 volt seperti ini grafiknya. Dan kemudian 160 volt seperti ini perbedaannya. Dan kemudian 180 volt seperti ini. Dan yang terakhir 200 volt seperti ini. Untuk bab 2 mengenai generator DC penguat terpisah berbeban. Untuk percobaan 1 tentang karakteristik tegangan keluaran kecepatan pada generator. Untuk tabelnya bisa dilihat seperti ini. Ada sumber tegangan, tahanan medan, arus medan, kecepatan, dan tegangan generator. Dari tabel tersebut terdapat diagram chart dari simulasi kecepatan RPM dengan tegangan sumber yang bervariasi dari 120 sampai tegangan sumber 100, 80, 60, 40 volt dengan tahanan beban 50 ohm. Untuk diagram chart kecepatan RPM seperti ini. Dan diagram chart dari simulasi arus medan dengan tegangan sumber yang bervariasi dari 120 sampai tegangan sumber 100, 80, 60, 40 volt dengan tahanan medan R 50 ohm. Dan kemudian untuk tegangan generatornya sendiri seperti ini. Dari tegangan bervariasi mulai dari 120, 100, 80, 60, 40 volt. Dan dengan tahanan medan sama 50 ohm. Dari diagram chart tersebut dapat ditarik kesimpulan 1. Besarnya arus tidak dipengaruhi oleh besar tegangan sumber dan tahanan medan yang diberikan. Kedua, ketika tegangan sumber yang diberikan besar dengan tahanan medan konstan 50 ohm, kecepatan yang dihasilkan juga akan besar. Ketiga, tegangan generator mengalami penurunan. Arus penguatan atau bisa disebut BF tidak bergantung dari arus jangkar dan arus medan. Arus beban. Sehingga mesin dapat bekerja dengan tegangan jepitan dari keadaan minimum
sampai keadaan maksimumnya. Untuk grafik dari simulasi software PSIM seperti ini. Simulasi arus medan, tahanan, medan, kecepatan, tegangan sumber, dan tegangan generator pada ketentuan resistansi medan 50 ohm dan tegangan sumber yang bervariasi dari 120 sampai 180, 60, 40 volt. Untuk tegangan sumber 120 volt bisa dilihat seperti ini. Dan tegangan sumber 100 volt seperti ini. Dan tegangan sumber 80 volt seperti ini. Oh, maaf, kebablasan. Maaf, kebablasan. Oh, jadi sampai sampai 80 ya. 8 grafik dari software simulasi software PSIM untuk tegangan 80 volt seperti ini. Dan untuk tegangan 60 volt seperti ini. Kemudian untuk tegangan 40 volt seperti ini. Untuk percobaan 2, karakteristik tegangan, tahanan medan pada generator DC. Terdapat tabel sebagai berikut: ada tegangan sumber, tahanan medan, arus medan, kecepatan, dan tegangan generator. Untuk diagram cat dari tabel di atas, dari simulasi arus medan dengan tegangan sumber 100 volt dengan tahanan medan yang bervariasi 50 sampai dengan tahanan medan 40, 30, 20, dan 10 ohm. Untuk diagram catnya seperti ini untuk arus medan. Dan kemudian ada kecepatan RPM seperti ini. Kemudian ada diagram cat tegangan generator seperti ini. Dari diagram cat tersebut dapat ditarik kesimpulan 1. Arus medan dipengaruhi oleh besar tahanan medan. Semakin besar tahanan medan yang diberikan, maka arus medan akan semakin kecil. Kedua, besar nilai tahanan medan tidak mengaruhi kecepatan, atau kecepatan bernilai konstan meskipun tahanan medan berbeda-beda. Untuk ketiga, tegangan generator dipengaruhi oleh tahanan medan. Tahanan medan semakin kecil, maka tegangan generator yang dihasilkan semakin besar. Untuk hasil grafik dari simulasi software PSIM-nya seperti ini. Ini untuk tahanan medan 50 ohm. Dan untuk tahanan medan 40 ohm